Halo, kembali di channel Master Perez. Kita akan mengulas kembali unit Toyota, tapi bukan yang ada di belakang saya LC, tapi yang ini. Bagi yang memerlukan kendaraan tangguh, kemudian mungkin Anda di area proyek, mobil ini sangat cocok apalagi di daerah pertambangan. Yes. Inilah Toyota Hilux. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah mensubscribe terlebih dahulu channel ini. Yang kemudian jangan lupa untuk klik tombol loncengnya dan pilih semua notifikasinya. Oke? Thank you and lanjut. Seperti yang sudah saya infokan di depan, di awal, bahwa mobil ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki pekerjaan sering kali di berbagai medan berat. Mobil ini juga banyak sih kalau orang-orang yang menyukai mobil yang berdesain kokoh, sporty, tangguh, mobil ini bisa jadi pilihan. Cuman mobil ini sangat cocok di medan-medan berat. Menggunakan lampu yang masih halogen, jadi belum LED. Lampunya juga masih halogen, kemudian lampu fog lampnya juga masih halogen. Kita bisa lihat sama-sama semua masih menggunakan bohlam ya. Tapi mobil ini memang lebih terkesan kokoh sekali. Kemudian mobil dengan velg yang sudah menggunakan 17 in, profile ban 265/65. Mobil ini juga memiliki panjangnya itu 5,3 meter, kemudian lebar 1,8 meter, tinggi 1,8 meter juga, kemudian jarak sumbu rodanya itu 3 meter. Nah, kita bisa lihat sini sendiri sama-sama ini bagian kaki-kakinya juga sudah menggunakan suspensi double wishbone. Spionnya udah elektrik juga loh, Hilux yang tipe G ini. Sistem rem juga sudah ABS dan EBD, Electric Brake Distribution. Kemudian handle chrome-nya juga hampir mirip kayak yang di kelas Innova, kemudian Fortuner. Cuman ya namanya mobil double cabin, untuk kenyamanan kita nggak terlalu merekomended karena memang kendaraan untuk purpose-nya itu di medan yang sangat berat. Jadi kayak pertambangan, proyek, itu mobil ini sangat cocok. Ya, mobil kelas Hilux ini mobil bukan yang dirakit di Indonesia tapi CKD, maksudnya yang sudah CBU, build up. Beda dengan build quality yang CKD dengan CBU. Pintunya aja tebelnya minta ampun dan berat. Swear, ini saya buka dengan tangan satu itu aja dengan susah payah, berat sekali. Kemudian dari baknya sendiri bisa lihat kita sama-sama, memang dengan price tag-nya dia yang mencapai hampir 500 juta atau sekitar 450 jutaan on the road-nya. Kita bisa lihat sama-sama build quality-nya dibandingkan mobil-mobil pickup yang ada. Nah, saya nggak perlu sebutkan merek, tapi kita bisa lihat sama-sama build quality dari Hilux ini seperti apa. Ya, gitu. Untuk kuncinya sendiri dari Hilux tipe G ini masih sama dengan yang dimiliki kunci dari kelas Innova, G, V ataupun Fortuner tipe G. Yuk kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Pertama, untuk bagian armrestnya ini bukan kulit, gitu juga joknya sama kayak milik dari Fortuner tipe G. Jadi armrestnya masih balutan fabric. Ini juga masih panel plastik keras, belum ada panel-panel soft touch-nya. Sudah ada speaker, door pocket. Kemudian untuk autonya cuma satu driver aja, sudah retract juga spionnya, elektrik, seperti milik dari Innova V ini konsepnya. Untuk interior sepertinya saya harus bawa ke
atas supaya lebih terang. Kemudian untuk adjustment untuk masih manual juga ya, sama reclining-nya juga manual. Sebelum itu mari saya bawa ke atas dulu supaya lebih terang. Ini bagian lingkar kemudinya dari Hilux, mirip dengan Fortuner, cuman belum ada cruise control. Untuk lampu masih manual semua, tidak ada otomatis. Untuk wipernya, audio sudah ada, cuman bukan LCD. Panel-panel AC. Kemudian ini untuk pengaturan 4-wheel drive-nya. Ini yang untuk 2-wheel drive. Ini yang H4 itu untuk high speed-nya 4-wheel drive. Ini yang low, jadi untuk yang kondisi medannya yang cukup berat. Nah, ini ada keterangannya untuk posisi perpindahannya. Jadi perpindahannya itu ini ada keterangan, jangan gunakan posisi H4 atau L4 pada jalan permukaan keras yang kering. Posisi gigi transfer H2 untuk pengendara normal di jalan permukaan keras yang kering. H4 untuk pengendaraan di lintasan yang memungkinkan ban slip seperti off-road dan jalanan yang tertutup es atau salju. L4 untuk mendaki dan menuruni bukit yang curam, mengemudi jalan off-road dan menarik di pasir, lumpur atau salju tebal. Jadi ini keterangan-keterangan terkait transmisinya. Jadi lampu indikator for low posisi catatan ya, ini untuk catatannya mati. H4 Anda dapat mulai mengemudi. Berkedip perpindahan H4 L4 transmisi otomatis, pastikan tuas transmisi N. Transmisi manual, pastikan menekan pedal kopling. Kemudian hidup L4 Anda dapat memulai mengemudi. Dan inilah dan sebagainya. Bisa dibaca untuk pengoperasian transmisinya. Oke. Transmisinya sendiri itu sudah 6 percepatan. Transmisinya 6 percepatan, R-nya untuk mundur. Jadi 1 sampai terasa ini 1. Kalau Anda kesini lagi baru ini R mundur. Untuk di interior hanya itu saja. Ini mirip dari Fortuner juga. Ini juga mirip kayak punya Fortuner, hanya bedanya kalau Fortuner kan terbalut kulit, ini enggak. Ada logo Fortuner kalau di sini, kalau ini enggak. Dan masih belum soft turunnya ya, jadi langsung turun. Coba kita nyalakan mesinnya. Ada perbedaan dengan yang milik Innova. Mungkin hampir sama, speedometernya ada panel LCD kecil ini, cuman ada yang membedakannya. Saya akan on kan. Nah, ini dia. LCD-nya berwarnanya biru. Jadi kayak biru-biru tua gini ya. Kemudian audionya masih model hampir kayak punyanya kelas kali ya, tapi ini berbeda sekali tampilannya. Bisa USB, CD, kemudian ini apa nih? Oh, untuk USB-nya aux di sini, bisa sudah Bluetooth teleponi juga. Kemudian untuk displaynya sama kayak punyanya Innova, hanya info-info seperti biasa. Untuk mengetahui konsumsi bahan bakarnya, untuk mengetahui average fuel consumption ekonominya, jarak tempuhnya, dan average speednya. Nah, itu dia. Kurang lebih sih seperti ini untuk interior dari Hilux. Nanti kita akan lihat bagian belakangnya. Ini setelah mobil saya bawa ke area yang lebih terang sehingga bisa melihat kondisi lebih cerah ya. Masih ada konsol boxnya. Jadi inilah balutan fabriknya tuh seperti ini. Balutan fabriknya.
Terus kemudian untuk seat belt sudah adjust, bisa di adjust ya tingginya, bisa adjust. Kemudian di atas ini yang bagian sun visornya yang ada cermin atau vinyl mirrornya hanya ada di bagian penumpang. Kalau lampu sama tempat kacamata. Kemudian yang bagian sisi driver nggak ada untuk kaca atau cerminnya gitu. Kemudian ini pengaturan untuk ini tadi yang sudah kalian baca ya. Ini ada untuk penguncian roda belakang apabila terjadi slip salah satu roda belakangnya. Kita bisa kunci. Pada saat kita tekan maka akan muncul di sini indikatornya berkedip. Tunggu setelah berkedip baru mulai bisa beraksi. Pada saat Anda kondisi medan berlumpur, waktu ban belakang slip, Anda bisa kunci roda bagian belakangnya. Jadi pada saat saya perpindahan ini tadi ya, jadi pada saat perpindahan kan untuk manual kita harus tekan kopling. Nah pada saat kita perpindahan itu terdengar sekali ada penguncian dari transmisi, klek 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 gitu, ada terdengar sekali. Oke, ini bagian depannya ya. Lumayan loh, sudah ada twitternya di sini. Ya, oke, saya akan coba pindah ke bagian belakang. Kalau ke area belakang masih sama, sudah dilengkapi cat lock juga sih. Ini bangku belakangnya sudah ada armrest dan juga untuk cup holdernya. Cuman ini kayaknya udah nggak bisa untuk ditegakkan lagi karena udah ngepres ini. Ya, coba saya masuk dulu. Posisi tegak seperti ini, tidak bisa kita reclining lagi, ya udah. Ada gantungan di sini juga. Kalau seatbelt bagian belakang sudah fix. Ini tampak belakang, bak untuk Hilux-nya. Hilux ini merupakan masih produknya import ya. Kalau ini sama seperti yang di Innova G juga ada. So, inilah untuk kelas Hilux tipe G manual. Jadi ini untuk pegangan pada saat naik. Gripnya bisa di sini juga. Itulah untuk Hilux tipe G manual. Untuk info, Hilux ini tidak sepenuhnya ready stock terus. Jadi mobil build up kelas Hilux ini harus inden dulu ya. Jadi kalian yang memang berencana untuk mencari atau melakukan pemesanan unit Hilux harus bersabar. Jauh-jauh hari segera melakukan inden dahulu. Dan tentunya harga tidak mengikat, dimana sewaktu-waktu kalau ada perubahan atau kenaikan harga akan ikut kenaikan harga. So pastikan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak dealernya. Untuk info lebih jelas hubungi saya yang nomor tertera di atas atau juga ada di deskripsi. Hubungi Alvin Perez untuk dealer Toyota. Terima kasih and bye bye, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Demikian sekilas review singkat ya terkait Hilux tipe G. Ini pendaran lampunya saya nyalakan semua. Saat kita lihat pendaran lampunya seperti saya sampaikan tadi masih menggunakan lampu halogen. Kalau dari sisi fitur safety-nya memang mobil ini tidak selengkap dengan harga yang udah mencapai hampir 500, tapi sisi safety-nya kayak kamera parkir nggak ada, sensor parkir juga nggak ada. Tapi memang mobil ini memang dibuat untuk build quality-nya tangguh seperti itu. Kemudian kita akan lihat sektor dapur pacunya yang menggunakan mesin dengan kode 2GD FTF dan 4 silinder, VOAC VNT intercooler. Tenaga yang dihasilkan juga 150 horsepower, cukup tangguh. Kapasitas tangki juga 80 liter, cukup tangguh di dapur pacunya. Ini dia. Sebelum saya akhiri, kita akan walk around dikit. Ini yang sudah kita cuci bersih sehingga lebih kinclong.
Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Untuk informasi produk-produk Toyota dan yang lain, silakan hubungi kontak yang ada di atas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, subscribe yang belum. Thank you and bye-bye.